Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan video kali ini, saya akan menunjukkan cara penggambaran daripada mesin mini agrikultural shredder mesin. Untuk langkah pertama, teman-teman bisa klik top plan, kemudian sketch, kemudian kita pilih perintah center rectangle, kita bikin seperti ini, dan kita beri smart dimension untuk bagian atas ukurannya 330. Untuk samping juga sama 330. Kemudian kita pilih perintah center rectangle lagi. Kita buat persegi panjang ke atas seperti ini. Kemudian kita beri ukuran. Untuk yang atas ini 125. Dan untuk yang samping itu 280. Selanjutnya kita extrude. Untuk besaran parameternya kita ubah menjadi 6. Kemudian kita klik face ini, sketch. Kemudian kita pilih convert entities. Entities to convertnya kita klik garis ini, ini, dan ini. Kemudian centang. Untuk convert entities-nya ini kita seleksi semua ya, kita checklist semua. Kita klik garis ini yang pinggir ya teman-teman. Kemudian centang. Kemudian kita offset entities. Untuk besaran parameternya kita ubah menjadi 6. Kita klik garis ini. Kemudian reverse-nya kita centang. Dan centang lagi. Fitur extrude. Untuk besaran parameternya kita ganti menjadi 174. Centang. Kemudian selanjutnya kita klik face ini, kita klik sketch, kemudian kita gunakan perintah corner rectangle, kita buat dari titik ini ke sini, seperti ini dulu. Kemudian kita akan mensejajarkan garis ini dengan ini ya teman-teman. Dengan cara akan klik garis ini, tekan dan tahan tombol kontrol, kita klik garis ini, kemudian kita beri perintah collinear. Oh, mohon maaf teman-teman, ada yang salah. Sebentar. Ya, ini jadi teman-teman, kita akan ulangi. Caranya itu seperti tadi ya. Kita gunakan perintah corner rectangle. Kita buat seperti ini. Kemudian klik garis ini. Tekan dan tahan tombol kontrol. Klik garis ini. Kita beri perintah collinear. Kemudian kita gunakan perintah centerline. Kita buat garis bantu seperti ini. Kemudian kita gunakan perintah mirror entities. Untuk entities to mirrornya kita seleksi seperti ini. Mirror about-nya kita klik garis bantu ini dan centang. Kemudian kita beri ukuran. Untuk
ini ukurannya 35 centang. Kemudian kita extrude. Untuk besaran parameternya 35. Lalu untuk arahnya kita balik seperti ini. Kemudian centang. Maka hasilnya akan seperti ini. Kemudian selanjutnya kita klik face ini, sketch. Kemudian kita gunakan perintah center line, garis bantu. Dari titik ini menuju ke atas. Mohon maaf teman-teman. Seperti ini. Kemudian kita gunakan fitur center rectangle. Kita buat persegi panjang seperti ini. Kemudian garis ini tekan. Kemudian tahan tombol kontrol. Kita klik garis ini. Kemudian collinear. Centang. Kemudian kita beri ukuran. Untuk yang ini 120. Ini 80. Dan kita extrude dengan tebalan 25 mm. Kemudian kita sketch pada permukaan ini. Kita gunakan perintah circle. Kita bikin lingkaran seperti ini. Kemudian kita beri ukuran 68. Kemudian dari titik tengah lingkaran ini terhadap titik ini 140. Kemudian kita extrude cut dengan ketebalan 15 centang. Kemudian kita sketch lagi pada permukaan ini. Dan kita bikin lingkaran lagi. Kita cari titik tengah lingkaran seperti ini. Dan kita beri smart dimension. Ukurannya 48 centang. Kemudian kita fitur extrude cut dengan ketebalan 30 saja ya teman-teman. Seperti ini. Oke, hasilnya seperti ini. Kemudian kita klik pada permukaan ini, sketch, dan kita gunakan corner rectangle seperti ini. Dan kita beri ukuran dari titik tengah ini ya teman-teman, corner rectangle terhadap titik tengah si lingkaran ini itu 30 mili. Dan untuk ini kita ubah menjadi 10. Seperti ini. Kemudian kita lakukan hal yang sama dengan kotakan yang ini ya teman-teman. Terhadap titik tengah ini itu 30. Dan ukuran sini itu 10. Kemudian centang. Oke, jika sudah, kemudian kita extrude dengan ketebalan 60 centang. Kemudian kita gunakan perintah chamfer. Kita klik pada bagian ini dan ini. Untuk besaran parameternya
kita ganti menjadi 20 mm. Kemudian cetak. Kemudian kita gunakan fitur mirror. Mirror face-nya kita gunakan front plane. Dan untuk ini, untuk secondary mirror face atau plane-nya nggak usah ya teman-teman. Untuk ini kita klik chamfer, udah. Kemudian ini, dan ini. Hasilnya seperti ini, kemudian kita klik centang, maka dua ini itu udah ada di sini ya teman-teman. Jadi kita nggak perlu membuat lagi ya teman-teman. Kemudian kita klik face ini, sketch, dan kita buat lingkaran. Untuk yang sebelah kiri kita buat 4 lingkaran seperti ini. Dan untuk yang kanan kita cukup buat 2 saja ya teman-teman. Seperti ini. Kemudian kita gunakan fitur Smart Dimension untuk lingkaran ini terhadap ini itu 18. Untuk besar lingkaran itu 14. Selanjutnya dari titik tengah lingkaran ini terhadap titik tengah lingkaran ini itu 65. Dan titik lingkaran ini terhadap titik lingkaran ini beri ukuran 100. Dan titik lingkaran ini dengan ini itu 65. Kemudian titik lingkaran ini dengan ini sama ya teman-teman, 18. Kemudian untuk diameter lingkarannya 14. Kemudian titik ini terhadap titik lingkaran ini kita kasih jarak 190. Sorry ya teman-teman, untuk ini itu 290. Kemudian titik ini terhadap titik tengah itu 145. Dan ini 14. Kemudian kita akan mensejajarkan ketiga lingkaran ini terhadap lingkaran yang atas ini ya teman-teman. Dengan cara klik titik tengah pada lingkaran ini, tekan dan tahan tombol kontrol, klik lingkaran ini, kemudian lingkaran ini. Dan kita kasih relasi vertikal seperti ini. Kemudian kita juga akan menyamakan ukuran lingkaran yang lain dengan lingkaran yang ini ya teman-teman. Oke, caranya itu kita klik tepi lingkaran, tahan tombol kontrol, kita seleksi semua seperti ini, dan kita beri relasi equal. Maka semua lingkaran yang ada di sini itu ukurannya sudah sama ya teman-teman. Oke, jangan lupa titik tengah lingkaran ini terhadap garis tepi ini itu 50 ya teman-teman. Maka akan terbentuk sebuah sketsa seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita extrude cut ya teman-teman. Belaynya kita ubah menjadi drop all, tidak apa-apa. Seperti ini. Centang.
Kemudian kita gunakan perintah chamfer untuk menchamfer tepi lingkaran ini ya teman. Ini, kemudian ini, dan ini. Mohon maaf teman-teman. Kita ulangi saja ya teman-teman. Ada kesalahan tadi. Chamfer, klik pinggiran lingkaran di sini. Kemudian ini. Waduh, salah lagi ini ternyata teman-teman. Kita salah mengeklik ya. Jadi harus benar-benar pas di pinggiran lingkaran. Nah, seperti ini. Untuk besaran parameternya kita ubah menjadi 1. Seperti ini ya teman-teman. Jadinya. Kemudian kita sketch pada permukaan ini. Kita gunakan perintah corner rectangle. Kita buat seperti ini. Kemudian kita cari titik tengah dari kotakan ini ya teman-teman. Kita klik, tahan tombol kontrol, klik titik ini, kemudian kita kasih relasi horizontal. Kemudian kita smart dimension, ukurannya 10. Kemudian kita extrude west base, yang ketebalan 60, centang. Kemudian kita chamfer. Untuk besaran parameternya kita ganti menjadi 20. Dan centang. Kemudian kita klik mirror. Untuk mirror atau face-nya, kita gunakan right plane. Dan untuk fitur to mirror-nya, kita gunakan post extrude. Maka akan tercopy seperti ini ya teman-teman. Kemudian centang. Kemudian kita klik pada permukaan ini, sketch. Kita gunakan perintah corner rectangle. Kita buat seperti ini. Kemudian kita cari titik tengahnya. Klik, tahan tombol kontrol. Kita klik titik tengah ini, horizontal. Dan kita gunakan smart dimension. Kita beri ukuran 250. Kemudian kita extrude cut. Rokol kita ubah menjadi plane. Untuk parameternya 16. Seperti ini, kita centang. Maka hasilnya akan seperti ini ya teman-teman. Oke, untuk part ini bisa teman-teman save terlebih dahulu untuk sebelum melanjutkan penggambaran pada part selanjutnya. Jika teman-teman sudah save, kita akan membuat part selanjutnya. Kita gunakan top line, sketch, kemudian perintah center rectangle. Kita buat seperti ini. Dan kita beri smart dimension.
Untuk atas ini kita 330, yang sini juga sama 330. Kemudian kita offset entities, slide size-nya kita centang, parameternya ubah menjadi 6, kita klik garis ini, reverse-nya kita centang. Maka akan seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya kita extrude boss base dengan parameter 120 centang. Selanjutnya kita klik face atas seperti ini, sketch. Kita gunakan perintah corner rectangle. Kita buat dari titik atas seperti ini. Kemudian kita sejajarkan. Caranya seperti yang tadi ya teman-teman. Klik ini, tekan tombol kontrol. Ini kolonier. Kemudian kita beri smart dimension. Untuk ini 35. Kemudian kita buat garis bantu seperti ini. Dan kita mirror entities. Entities to mirrornya kita select semua seperti ini. Mirror robotnya garis bantu ini. Kemudian centang. Kemudian kita extrude. Arahnya kita balik. Parameternya 20. Seperti ini. Kemudian kita klik permukaan ini, sketch. Kemudian kita bikin lingkaran. Seperti ini. Kita beri smart dimension. Titik tengah lingkaran terhadap ini 50. Kemudian ini 18. Dan ukuran lingkaran 14. Kemudian kita lanjutkan untuk membuat 3 lingkaran selanjutnya. Dan jaraknya dari titik ini terhadap ini itu 65. Kemudian titik lingkaran ini dengan ini 100. Dan ini dengan lingkaran ini itu 65. Kemudian kita akan mensejarkan titik tengah lingkaran ini terhadap lingkaran yang atas ini ya teman-teman. Dengan cara klik titik tengah lingkaran ini, tekan tombol kontrol, kemudian vertikal. Seperti ini ya teman-teman. Dan kita akan menyamakan ukurannya sama seperti tadi, equal. Kemudian kita buat lingkaran di sebelah kanan seperti ini. Diameternya 14. Itu 18. Kemudian dari titik tengah ini terhadap titik tengah ini 145. Dan kita buat lingkaran lagi di bawah seperti ini. Ukurannya 14. Kemudian dari titik tengah ini ke titik tengah ini itu juga 145. Seperti ini ya. Jika sudah seperti ini, fitur extrude cut untuk directionnya plane kita ubah menjadi drop all saja, tidak apa-apa, centang. Untuk part ini teman-teman bisa save terlebih dahulu sebelum kita melanjutkan ke part selanjutnya. Oke, jika teman-teman sudah save, kita akan melanjutkan untuk membuat part selanjutnya.
Buat kalian yang ukurannya masih IPS, kita ganti menjadi MMGS ya teman-teman. Kita gunakan top line, sketch, kita gunakan perintah center rectangle, kita buat seperti ini, kita beri smart dimension 350, ini juga 350. Kemudian teman-teman bisa exit sketch. Pada menu sketch, kita perpanjang, kita gunakan fitur 3D sketch. Oke, akan seperti ini. Kita gunakan perintah line. Kita buat garis seperti ini untuk kaki-kakinya ya teman-teman. Kemudian kita beri smart dimension. Untuk ukurannya itu 650 ya teman-teman. Klik centang. Kita beri semua ukuran garis ini itu sama 650. Kita bisa gunakan cara seperti ini. Klik garis ini, tekan tahan tombol kontrol. Kita seleksi semua seperti ini. Kemudian equal. Seperti ini ya teman-teman. Maka panjangnya akan sama. Seperti ini. Oke, selanjutnya kita pilih perintah lain lagi. Kita buat garis lurus seperti ini. Kemudian kita beri smart dimension. Garis ini terhadap titik ini itu 150 ya teman-teman. Centang. Kemudian kita buat memutar ya teman-teman. Kita buat 4 lagi. Kita buat 4 garis ini ya, memutar. Seperti ini. Nah, misal ini kan menceng ya teman-teman, nggak lurus. Kita klik. Nah, di sini tuh ada panduannya tersendiri teman-teman. Jadi sisi ini itu, ini kan menceng. Itu kita bisa lurusin dengan cara mengeklik eh, tulisan yang ini ya, yang bold ya teman-teman. Jadi ini tuh panduannya. Nah, jadi akan lurus ya teman-teman. Saya akan kasih contoh lagi. Seperti ini. Kita gunakan line lagi. Misalnya gini ya. Menceng nih. Kita klik. Nah, kalau yang ini long X ya. Jadi udah ada panduannya tersendiri dengan tulisan yang di bold ya teman-teman. Maka akan lurus. Kan jadi seperti ini ya teman-teman. Kita coba apakah garisnya udah sama semua. Oke. Kemudian selanjutnya maka akan terbentuk sketch seperti ini ya teman-teman. Dan kita exit sketch seperti ini. Kemudian ke menu Elements, Structural Member. Untuk standarnya itu ISO ya teman-teman. Type-nya square tube. Size-nya 40 kali 40. Untuk grupnya kita klik ini. Ini, dan ini. Jadi harus memutar ya teman-teman. Biar menyambung seperti ini ya. Jadi nanti nggak saling bertabrakan. Dan new group. Untuk klik bagian ini, ini, dan ini. Kemudian new group lagi untuk bagian ini.
ini, dan ini. Kemudian centang. Jadi nggak ada rangka yang bertabrakan ya teman-teman ya. Semuanya nyambung. Kemudian teman-teman bisa klik pada face bagian ini, sketch. Kemudian kita buat lingkaran ya teman-teman. Seperti ini. Kita buat 4 buah lingkaran. Kemudian kita beri smart dimension. Tuh ukurannya itu 90. Oke, jika sudah, kita akan menyamakan ukuran lingkaran-lingkaran yang ini dengan lingkaran ini ya, agar sama. Caranya itu, klik lingkaran ini, tekan tangan tombol kontrol, ini, dan ini, kita beri relasi equal. Maka akan sama. Kemudian fitur, extrude, kita akan extrude dengan parameter 6 mili. Seperti ini. Maka akan terbentuk seperti ini ya teman-teman. Teman-teman bisa meng-hide garis dari sketch sebelumnya ya teman-teman. Seperti ini. Oke. Teman-teman bisa save part ini terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke penggambaran part selanjutnya. Oke, jika sudah di-save, kita akan melanjutkan pada part selanjutnya. IPS kita ganti menjadi mmgs. Jika yang di sini sudah mmgs, nggak perlu diganti ya teman-teman. Kemudian kita gunakan top line, sketch, kita gunakan center rectangle seperti ini. Kita buat dua ya teman-teman, seperti ini. Kemudian kita beri smart dimension untuk ini 350 dan ini 250. Kemudian fitur kita extrude boss base, besaran parameternya kita ganti menjadi 6. Klik centang. Jika sudah, teman-teman bisa save part ini terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke part selanjutnya ya teman-teman. Oke, jika sudah di save, kita akan melanjutkan untuk ke part selanjutnya. Kita gunakan center rectangle. Kita beri smart dimension. Untuk yang ini 400. Dan yang ini 250. Kemudian centang. Fitur, kita extrude dengan besaran parameter 6 mili. Kemudian centang. Kemudian kita gunakan perintah fillet. Kita gunakan di sisi-sisi ini ya teman-teman. Oke, jika sudah, teman-teman bisa save part ini sebelum kita melanjutkan ke part selanjutnya ya teman-teman.
Ya, teman-teman gunakan right plane. Kemudian kita gunakan perintah line. Kita buat garis seperti ini. Teman-teman bisa mengikuti ya, teman-teman. Seperti ini. Oke, kemudian kita beri smart dimension. Untuk ini 100. Ini 15. Dan garis ini terhadap garis ini 18. Kemudian garis ini terhadap garis ini 120. Dan garis ini terhadap garis ini, mohon maaf teman-teman, garis ini itu 20 ya teman-teman. Kemudian yang terakhir itu garis ini terhadap garis ini ya teman-teman, 40. Seperti ini ya teman-teman. Kemudian teman-teman bisa gunakan fitur village. Klik titik ini untuk parameternya, kita ganti menjadi 15, centang. Kemudian village lagi, klik ini, parameternya kita ganti menjadi 5. Kemudian centang. Kemudian fitur, kita gunakan revolver boss base. Pada menu axis of revolution, kita klik bagian ini. Kemudian centang. Kemudian teman-teman klik permukaan ini, sketch. Kemudian teman-teman bisa convert entities terlebih dahulu. Kemudian gunakan perintah midpoint line untuk membuat garis bantu. Lalu kita ubah garis ini menjadi for construction. Seperti ini ya teman-teman. Lalu kita gunakan center line. Kita buat garis seperti ini, sudut ya. Kemudian kita beri smart dimension, garis ini terhadap garis ini itu 60. Kemudian kita gunakan perintah offset entities. Bidirectionalnya kita centang. Kita ganti menjadi 6. Kemudian klik garis ini, centang. Kemudian kita buat lingkaran di tengah seperti ini. Untuk ukurannya kita ubah menjadi 15. Kemudian centang. Lalu kita gunakan fitur circular sketch pattern. Untuk parameternya kita klik titik tengah ini. Untuk entities to patternnya kita klik garis ini dan ini. Jika sudah, centang. Lalu kita trim entities, kita gunakan power trim. Kita hapus garis yang kita convert tadi. Ini, ini, ini.
Ini, kemudian kita hapus juga garis yang ada di dalam. Seperti ini. Lalu jika sudah di trim entity seperti ini, kita klik centang, kemudian kita ke menu fitur, extrude, kita selection ya teman-teman. Pada bagian ini, dan ini. Untuk parameternya itu 250. Jika sudah centang. Mohon maaf teman-teman, sepertinya ada kesalahan. Oke, setelah saya cari masalahnya itu ada di sini ya teman-teman. Tadi kan garis ini nyambung semua. Nah, kita trim seperti ini. Nah, jika sudah, kita centang, fitur, extrude post base, kita extrude seperti ini, dengan panjang 250 centang. Jadinya akan seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita akan mirror bagian ini dengan cara klik reference, plan, dan kita klik face ini. Mohon maaf teman-teman. Ya teman-teman, ternyata tadi itu ada kesalahan ya teman-teman. Baik, saya akan jelaskan kesalahannya itu di mana. Jadi sebenarnya kalian itu nggak perlu menghapus garis ini ya, yang ini dua ya. Nah, kita fitur extrude. Kita pilih ini, dan ini. Nah, merge resultnya kita uncheck. Kemudian kita centang. Jadi sekarang kita bisa mirror part ini ya. Caranya reference, plan, kita klik face ini, dan kita kasih jarak 120 seperti ini. Kemudian centang. Maaf ya teman-teman, ada kesalahan. 125 seperti ini, centang. Kemudian kita ke fitur mirror. Untuk mirror face-nya kita klik plan ini. Untuk fitur to mirror-nya, maaf ya teman, bodies to mirror, kita klik yang ini seperti ini, kemudian centang. Nah, jadinya seperti ini. Kemudian kita bisa hide dulu ya, seperti ini teman-teman. Kemudian kita klik removan ini, kita sketch, kemudian kita gunakan corner rectangle, kita buat seperti ini. Kemudian untuk tebalnya 12, kemudian kita extrude dengan besaran parameter 40 seperti ini. Kemudian kita akan mengcopy bagian ini dengan cara circular pattern. Untuk direction satunya kita klik bagian ini, kemudian centang bagian bodies,
Untuk bodiesnya kita klik yang ini. Untuk jumlahnya itu 4. Maka akan seperti ini ya hasilnya ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan sketch pada permukaan ini. Kemudian poin, letakkan di titik tengah seperti ini. Jika sudah, exit sketch. Dan kita lakukan pada permukaan yang sebaliknya. Poin, letakkan di titik tengah. Exit sketch. Kemudian kita gunakan hole wizard. Tipenya yang ini. Untuk type-nya bottoming type hole, size-nya M10. Untuk end condition kita ganti menjadi blind. Untuk ini 24,5. Seperti ini ya teman-teman. Jika sudah, position. Seperti ini ya. Kita klik. Oke. Mohon maaf teman-teman, salah ya. Kita ulangi. Caranya sama seperti tadi. Seperti ini ya, position 3D sketch. Kemudian kita letakkan di poin yang sudah kita buat tadi. Seperti ini jika sudah centang. Oke, selanjutnya teman-teman bisa ke reference, plan. Untuk first reference-nya, kita klik top plan dengan besaran parameter 20. Kemudian kita sketch pada plan ini. Kemudian kita buat ini ya teman-teman, strike slots. Kita buat dari titik tengah. Mohon maaf. Oke, kita ulangi, strike slot. Kita buat seperti ini. Kemudian kita beri smart dimension, garis ini terhadap garis ini. 12. Kemudian garis ini terhadap garis ini. Itu 50. Selanjutnya kita gunakan extrude cut. Stroke all kita ganti menjadi plane. Dan ini 6 mm. Kita centang. Seperti ini ya. Oke, selanjutnya teman-teman klik pada permukaan ini, sketch. Kita pilih poin, kita buat titik seperti ini ya teman-teman.
seperti ini. Kemudian kita klik titik ini, tekan tombol kontrol, titik ini, vertikal, centang, kemudian kita beri smart dimension, titik ini dengan ini, itu 15, kemudian titik ini terhadap garis ini sebesar 13. Lalu mohon maaf, titik ini terhadap titik ini itu 19. Dan lanjut, titik ini terhadap ini kita beri ukuran 55, ini terhadap ini 23 ya teman-teman. Mohon maaf, 23. Dan lanjut, titik ini sebenarnya jika kalian membuat poin ini ya, titik ini itu waktu membuat sketsanya itu sejajar lurus, kan biasanya ada garis bantuannya itu lurus. Itu nggak usah kalian beri relasi vertikal ya teman-teman. Seperti itu. Cuman karena di sini saya ingin memastikan bahwa itu benar-benar lurus, maka saya kasih relasi ya teman-teman. Kemudian kita lanjut ya teman-teman. Kita beri smart dimension. Titik ini terhadap titik ini itu 55. Loh, sebentar teman-teman. Ini ada satu penyusup ini. Nah, kemudian titik ini terhadap garis ini itu 15. Seperti ini. Lalu titik ini terhadap titik ini itu 55 centang. Kemudian saya ingin memastikan ini kan nggak lurus nih. Kita klik titik ini, tekan dan tahan tombol kontrol, dan titik ini horizontal. Seperti ini ya teman-teman, centang. Kemudian titik ini dengan titik ini horizontal. Kemudian jika sudah, centang. Kemudian jika sudah, teman-teman bisa exit sketch, kemudian gunakan hole wizard. Untuk type-nya yang ini, terus ini kita akan menjadi type hole dengan size M8. Oke. Standarnya ISO, type-nya kita menjadi type hole, size-nya M8. Kemudian position, ini saya sepertinya otomatis ya teman-teman. Jika kalian harus menaruh ini satu persatu ke dalam titik seperti ini, ya tidak apa-apa ya teman-teman.
kemudian centang. Hasilnya seperti ini. Kemudian kita akan mengcopy ke semua bagian ini ya teman-teman. Dengan cara circular pattern, direction satunya shaft ini, kemudian fitur and face-nya itu kita klik ini ya teman-teman. Kemudian centang. Oh, mohon maaf teman-teman. Tadi ada kesalahan. Oke, kita ulangi. Oke ya teman-teman, kita ulangi. Kita pakai circular. Kemudian direction satunya ini. Fitur and faces-nya M8. Nah, tadi itu masalahnya tuh di sini teman-teman. Saya itu pakainya yang ini. Nah, partial preview harusnya yang geometry pattern ini ya. Harusnya. Nah, ini coil spring. Terus kita centang. Jadinya seperti ini ya. Teman-teman bisa save part ini ya teman-teman sebelum kita melanjutkan ke part selanjutnya. Mungkin untuk part selanjutnya kita di next video ya teman-teman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.